Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mustafa amma ba'du. Yang terhormat Ibu DRA Yulistiana MPD selaku dosen biokonservasi, izinkan kami dari kelompok 5 akan menyampaikan dan menjelaskan dan mempresentasikan yakni materi berupa PowerPoint yang telah kami buat dengan judul Formulasi Kebijakan dan Kelembagaan Biokonservasi, yang mana anggota kelompok 5 terdiri dari yakni Indah Sugiyarti, yang kedua Ivana Rofida, yang ketiga Melin Jayanti Simanjuntak, yang keempat saya pribadi Muhammad Rizal, yang kelima Syafaq Firdaus, yang keenam Trisula Adiguna. Baik, untuk pembagian slide atau penjelasannya, yakni untuk slide 2 dan keempat yang akan dibaca sampai keempat yang akan dibacakan oleh Trisula, slide 5 sampai 7 akan dibacakan oleh Indah, slide 8 sampai 10 yang dibacakan oleh Syafaq, slide 11 dan 12 akan dibacakan oleh Ivana, dan slide 13-14 akan dibacakan Melin, dan untuk slide terakhir yaitu 15 akan dibacakan oleh saya pribadi. Selanjutnya dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk rekan Rizal untuk pembukaannya. Selanjutnya saya Trisula Adiguna akan menjelaskan tentang kebijakan. Kebijakan dalam bahasa Inggris, kebijakan adalah non-policy atau plural noun, atau policy, a course of principle of action adopted of proposed by government, party, business, and individual. Kedua, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang atau kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Selanjutnya, kebijakan konservasi. Kebijakan konservasi ada 2 poin. Yang pertama adalah konservasi dalam prinsip Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 1990 dijajarkan dengan berbagai bentuk pengolahan kawasan yang mencakup kawasan suaka alam atau cagar alam dan suaka marga satwa. Selanjutnya, cagar biosfers dan kawasan pelestarian alam atau taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Yang kedua adalah kawasan konservasi milik peran dan arti penting dalam kehidupan, karena ia memiliki nilai-nilai nyata dan intrinsik yang tidak terhingga seperti ekologi, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu dibutuhkan pengolahan yang baik yang diantaranya dengan menekankan desentralisasi dan peran serta masyarakat. Selanjutnya, kebijakan dan hukum tentang kawasan konservasi di Indonesia. Ada beberapa peraturan tentang kebijakan hukum konservasi di Indonesia. Diatur tentang tata urutan atau hierarkikal struktur. Dari peraturan yang berlaku di Indonesia sudah sangat jelas, dimulai dari yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Musyawarah Masyarakat atau MPR. Ketiga, undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Kelima, peraturan pemerintah. Keenam, peraturan atau keputusan presiden. Dan yang terakhir, keenam, peraturan daerah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu saudari Indah. Terima kasih.
Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung konservasi. Di sini ada 15 daftar peraturan yang mengatur secara langsung konservasi. Salah satunya yaitu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati dan sebagainya. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tidak konservasi. Di sini ada 14 daftar. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok agraria. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang perencanaan hutan dan sebagainya. Selanjutnya ada kelembagaan. Kelembagaan adalah suatu institusi yang mana di dalamnya terdapat seperangkat nilai, norma, dan berbagai keyakinan yang sifatnya nyata dan berpusat pada beragam kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan lainnya yang sangat penting dan juga berulang. Kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan, ketentuan yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma, dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsung. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kelembagaan. Jadi, bagian kelembagaan ini mempunyai tugas yaitu menyusun bahan kebijakan teknis, kemudian rencana program dan kegiatan, analisis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan. Kemudian dalam menjalankan tugas pokoknya ini, bagian kelembagaan itu menjalankan fungsi diantaranya yang pertama itu ada penyusunan bahan kebijakan teknis, penataan kelembagaan perangkat daerah. Kemudian yang kedua itu ada penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kelembagaan. Kemudian yang ketiga itu ada penyelenggaraan koordinasi fasilitas di bidang kelembagaan. Kemudian yang keempat itu ada penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan juga unit pelaksanaan teknis perangkat daerah. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan. Oke, yang selanjutnya yaitu ada komponen utama kelembagaan. Jadi di sini ada 3 ya, ada batas yuridiksi, kemudian ada property right, dan juga aturan representatif. Kita akan masuk ke yang pertama dulu yaitu batas yuridiksi. Nah, jadi batas yuridiksi ini yaitu lingkup subjek dan objek yang tercangkup dalam suatu kelembagaan. Kemudian yang kedua yaitu ada property right. Ya, jadi property right itu yaitu hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, adat, dan juga tradisi atau konsensus untuk menjalin hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumber daya. Adapun yang terakhir yaitu aturan representatif. Ya, jadi aturan representatif yaitu subjek yang hendak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sumber daya. Yang selanjutnya adalah lembaga konservasi. Jadi lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan atau satwa di luar habitatnya atau ex situ, baik dia lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Lembaga konservasi mempunyai fungsi utama yaitu sebagai pengembangbiakan terkontrol dan juga sebagai penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Kemudian lembaga konservasi ini juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, kemudian penitipan sementara, kemudian sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in situ. Kemudian juga sebagai sarana rekreasi yang sehat,
serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31 Menhut strip 11 2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang lembaga konservasi. Bahwasannya lembaga konservasi ini dikelompokkan menjadi 2. Selanjutnya ada lembaga konservasi. Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus dibagi menjadi 3, yaitu Pusat Penyelamatan Satwa, yang kedua Pusat Latihan Satwa Khusus, yang ketiga Pusat Rehabilitasi Satwa. Yang pertama, Pusat Penyelamatan Satwa yaitu tempat untuk menyelamatkan satwa dari hasil sitaan, temuan, atau penyerahan dari masyarakat yang pengelolaannya bersifat sementara sebelum adanya penetapan penyaluran satwa atau animal disposal lebih lanjut oleh pemerintah. Yang kedua, ada Pusat Latihan Satwa Khusus, yaitu tempat untuk melatih satwa khusus spesies gajah agar menjadi terampil dan dapat dimanfaatkan untuk alat peraga di dalam areal pusat latihan gajah untuk patroli pengamanan kawasan hutan, untuk sumber satwa bagi konservasi lainnya, dan membantu kegiatan kemanusiaan dan pendidikan. Selanjutnya ada yang ketiga, ada Pusat Rehabilitasi Satwa, yaitu tempat untuk melakukan proses rehabilitasi, adaptasi satwa, dan pelepasliaran ke habitat alaminya. Selanjutnya ada lembaga konservasi untuk kepentingan umum. Yang pertama, kebun binatang. Kebun binatang adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 kelas taksa pada areal dengan luasan sekurang-kurangnya 15 hektar dan pengunjung tidak menggunakan kendaraan. Yang kedua, ada taman safari. Taman safari adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 kelas taksa pada areal terbuka dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar yang bisa dikunjungi dengan menggunakan kendaraan roda 4 pribadi atau kendaraan roda 4 yang disediakan pengelola yang aman dari jangkauan satwa. Yang ketiga, ada taman satwa. Taman satwa adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 2 kelas taksa pada areal dengan luas sekurang-kurangnya 2 hektar. Yang keempat, ada taman satwa khusus. Taman satwa khusus adalah tempat pemeliharaan jenis satwa tertentu atau kelas taksa satwa tertentu pada areal sekurang-kurangnya 2 hektar. Yang kelima, Museum Zoologi. Museum Zoologi adalah tempat koleksi berbagai spesimen satwa dalam keadaan mati untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Keenam, Kebun Botani. Kebun botani adalah lokasi pemeliharaan berbagai jenis tumbuhan tertentu untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan pengembangan bioteknologi, rekreasi, dan budidaya. Ketujuh, Taman Tumbuhan Khusus. Taman tumbuhan khusus adalah tempat pemeliharaan jenis tumbuhan liar tertentu atau kelas taksa tumbuhan liar tertentu untuk kepentingan sebagai sumber cadangan genetik, pendidikan, budidaya, penelitian, dan pengembangan bioteknologi. Kedelapan, Herbarium. Herbarium adalah tempat koleksi berbagai spesimen tumbuhan dalam keadaan mati untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Permasalahan konservasi. Permasalahan konservasi di Indonesia tentu saja sangat banyak, terutama di kawasan hutan konservasi yang mencapai luasan sekitar 27,5 juta hektar. Persoalan tersebut diantaranya keterlanjutan perambahan hutan yang terjadi sebelum adanya kawasan konservasi, atau ketika kawasan konservasi sudah ditetapkan. Akibat tidak dilakukan pengawasan yang ketat, perambahan terus terjadi beberapa tahun dibiarkan dan terus berkembang. Desentralisasi dan peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan kawasan konservasi merupakan akar dari berbagai persoalan dan konflik di dalam pengelolaan sumber daya alam. Masalah tersebut masih diperberat dengan adanya sifat ego sektoral masing-masing instansi yang berkepentingan dengan konservasi,
tumpang tindih peraturan-peraturan yang mengatur konservasi dan lemahnya penegakan hukum. Baik, selanjutnya upaya mengatasi permasalahan konservasi. Yang pertama, melibatkan masyarakat lokal, LSM dan kelompok pencinta lingkungan hidup dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kemudian, yang kedua, penyusunan kebijaksanaan yang komprehensif, terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Yang ketiga, penegak hukum secara ketat melalui masyarakat, NGO, media massa, dan lain-lain. Yang keempat, mengintegrasikan berbagai konvensi internasional yang telah diadopsi atau diratifikasi yang mendukung peningkatan keberadaan, fungsi, dan kualitas kawasan-kawasan konservasi yang ada dalam berbagai kebijakan dan peraturan undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya pengelolaan kawasan konservasi. Yang terakhir yaitu reorganisasi dan revitalisasi kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi dan penekanan pengelolaan pada pemerintah daerah. Perubahan sistem dan bentuk kelembagaan yang akan mengelola harus dimungkinkan untuk dimodifikasi atau disempurnakan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi akhir, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.